Salam. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Judika 26 Maret tahun 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbamu Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan, hukum yang keempat dan artinya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini,
Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajar kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bukan aku tapi Yesus memiliki diriku, seluruhnya ku serahkan pada Yesus Tuhanku. Ku bukan pemilikku, Yesus Juru Selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Mari kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Kisah Para Rasul 6, dimulai dari ayat 1 sampai 7, kita membaca secara responsoria. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokarus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus,
seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah mereka di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kiranya apimu menyala, menjalar ke seluruh dunia. Ya Tuhan, utuslah hamba-Mu yang setia memberitakan Injil-Mu. Betapa panen sangat mendesak, namun hanya sedikit pekerja. Dan biarlah cepat berjalan firman-Mu menerangi dunia, supaya makin banyak orang yang datang masuk jemaat Tuhan. Bangunkan juga Israel semua, percaya kaum Mesias yang benar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, amanginang sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sejenak marilah kita mendengarkan warta jemaat kita Minggu 26 Maret 2023. Jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini 26 Maret 2023 bertambah jemaat gereja kita Hendra Rianto Hutagalung Naposo pindah dari HKBP Sibalanga Resort Persingkaman Distrik 2 Silindung, tinggal sekarang di Jalan Adi Sucipto Arengka Indah. 2. Jemaat meninggal. Pada hari Jumat 24 Maret 2023 telah meninggal dunia Bapak Maringan Mani Opung Rian, umur 65 tahun, suami dari Ibu Sumirah Boru Sitanggang dari Jalan Lili 2 nomor 14 Sektor Padang Bulan 2. Minggu hari ini diadakan kebaktian di rumah duka pukul 09 WIB dipimpin oleh Guru Darmot Stompul. Tuhan kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan, gereja kita telah menerima sumbangan untuk pembangunan konsistori, salasar gereja dan kantor. 1. Dari punguan Kor Ama sebagai ucapan syukur pertengahan bona tahun, uang sebanyak 5 juta rupiah. Dari PSG Katante sebagai ucapan syukur ulang tahun ke-23 berupa semen sebanyak 80 sak. Suara Koinonia. Pelayanan minggu hari ini 26 Maret 2023. Penektor Victor Singal Hasilalai STHMM PT Resort melayani peresmian HKBP Kana yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Hantu Sutapea STHMM. Pendeta Dedi FC Laban STH melayani di HKBP Harapan Jaya pukul 8.30 WIB. Warta Sekolah Minggu Paskah. Dalam rangka perayaan Paskah Sekolah Minggu akan diadakan ibadah perayaan Paskah gabungan Horong Batita, Horong Besar, Kota, dan Padang Bulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2023 pukul 07 pagi bertempat di Sopogodang. Lansia. Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. 4. Seksi AMA. Diberitahukan kepada seluruh kaum Bapa atau AMA HKBP Pekanbaru, Seksi AMA HKBP Pekanbaru akan melakukan kegiatan olahraga pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 pukul 7 WIB, tempat kompleks gereja HKBP. Diharapkan kehadiran kaum Bapak atau AMA setiap sektor untuk mengikuti kegiatan tersebut. 5. PA Naposo Bulung Remaja Seresot HKBP Pekanbaru. Dalam rangka menindaklanjuti program kerja dan pelayanan kategorial remaja dan Naposo Bulung HKBP Seresot Pekanbaru, kami mengundang remaja dan Naposo Bulung HKBP Seresot Pekanbaru untuk menghadiri ibadah PA penelan Alkitab dengan topik Let's Fight the Criminality and Do the Right Way. Mari kita lawan kegiatan kejahatan dan lakukanlah yang benar. Mazmur 119 ayat 113 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 19 WIB sampai dengan 22 WIB, tempat HKBP Jalan Segar. 6. Peresmian HKBP Kana. Pada minggu hari ini 26 Maret 2023 pukul 9 WIB diadakan peresmian HKBP Kana Resort Persiapan HKBP Harapan Jaya yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Hantu Sutapea STHMM. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 2 April 2023 diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat. Bagi orang tua dan anaknya akan dibaptis dapat mendaftar
dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor atau Marguru atau belajar dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 15 WIB di gereja. 8. Persembahan. Pada Minggu 2 April 2023, persembahan 1A dan 1B kita serahkan sebelum khotbah melalui kantong persembahan di tempat duduk. Persembahan kedua dan sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana ataupun partisipasi pembangunan kita serahkan ke depan setelah khotbah. 9. Acara pertanyaan passion. Pada pertanyaan passion memperingati penderitaan Tuhan Yesus akan diadakan di gereja mulai hari Selasa sampai Kamis 4-6 April 2023 masuk pukul 19 WIB. Dimohon kehadiran semua jemaat untuk mengikutinya. Juga kesediaan pengumuman kor atau paduan suara untuk ikut serta mengisi acara sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Dewan Marturia. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar bulan April 2023 sektor Labu Baru Barat. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 26 Maret sampai dengan 01 April 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Aku datang
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 45 dimulai ayat 9 sampai dengan ayat 17. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraka yang betul, Epa yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah Epa dan bat mempunyai ukuran yang sama yang diterang, sehingga satu bat isinya 10 homer, dan satu efa ialah 10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gerang. 5 sikal, ya 5 sikal dan 10 sikal. Ya 10 sikal dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 efa dari sehomer gandum dan 1/6 efa dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel, semuanya itu untuk korban saja, korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, kami undang untuk kita baca bersama ayat 17. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan perdamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bila terjadi ketidakadilan maka kita akan resah dan gelisah. Kita juga pasti morat-marit. Kita juga pasti akan mengalami berbagai-bagai penindasan dan ketidakadilan. Saudara-saudara, tetapi bila keadilan itu benar-benar tertata dan tertuang dan terwujud nyatakan, maka kita akan nyaman, tentram, sejahtera, dan terberkati. Inilah suara Yehezkiel pada minggu ini menyuarakan kepada umat Tuhan pada saat ini. Ketika umat itu berada dalam pembuangan, ada banyak mereka melakukan ketidakadilan di sela-sela penindasan itu, di sela-sela pembuangan itu. Cukup luar biasa Yehezkiel tampil dalam suasana itu, menyuarakan supaya mereka bersikap adil. Tolok ukur keadilan yang disampaikan di situ adalah berada dalam rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan tidak ada lagi keadilan, maka di manakah berkat, di manakah Tuhan, di manakah
kesejahteraan itu. Dalam politikal, Israel adalah teokrasi. Allah yang langsung memerintah. Bila Allah langsung memerintah, berarti dia terstrukturisasi di dalam rumah Tuhan. Karena perwujudan umat yang diberkati, dia ada di rumah ibadah. Maaf, sekilas info. Molo jolma di Tikion, urok majo di zaman nami di sini kalang, ala persi kalak kami, anok persi kalang so. Di zaman ini ala mamora do gudang kopi harga kopi gudang do jolma nama suasaiho, bahkan dikatakan cuci tangan nabe bir jang rohana. Atau kita gambarkan ketika terjadi kuli kalau sudah gajian ada untungnya mereka habiskan, bahkan berhutang lagi. Ini juga suara pada kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Ngalu jahamu karijung, walu jahamu mangalulu salangon, alai di bahabisamu, dan diwok kamu tu jamu, dan adong pasuk-pasuk dihamu. Saya do kolomuna, alai Tuhan di mana engkau? Tuhan berkatilah rumah kami. Alai dukung habokmu hebengi, ibabiso. Ini juga suara bagi kita. Zaman ini banyak itu, bukan hanya kaum tua, kaum muda juga mempoyak-poyakan uangnya tanpa bisa menata masa depannya dengan baik. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang curang, orang-orang yang berspekulasi. Ini juga suara Tuhan pada kita saat ini. Saudara-saudara, dikatakan dalam nats ini, dalam beberapa ukuran-ukuran yang terjadi di pembuangan itu ada yang disebut dengan Eva, neraka, bat. Itu semuanya menandaskan ukuran dari setiap upah kerja. Dan itu juga diberikan kepada persembahannya kepada Tuhan. Maka yang bertanggung jawab dalam teokrasi itu adalah raja. Bila raja tidak menata dengan baik kerajaannya, pemerintahannya, maka rakyatnya pasti melarat dan melarat. Rakyatnya pasti dalam ketidakjelasan. Saudara-saudara, dari sini juga bisa kita tandaskan dalam kehidupan kita masing-masing. Ukuran apa yang kau berikan kepada anakmu dalam hidup ini? Ukuran yang seperti apa? Apakah ukuran kesuksesan orang lain kau bawa kepada dia? Ini juga berbahaya. Maka jati diri anak itu tidak terbentuk seperti jati dirinya, tapi menjadi jati diri orang lain. Dalam psikologi pendidikan untuk merancang masa depan, bentuk anak itu sesuai dengan jati dirinya, bukan jati diri orang lain.
Bapak Ibu Saudara-saudara, dulu pun di kampung kita ini perlu kita ingat, di huta, jangan dong dibeok kamu, gak bisa kamu, tapi menjadi diri sendiri. Boy hamu roh tu son, boy hamu gabe cako, boy gabe hami hebat. Bukan diukur asa hebat tuh dah, asa jago hosong sedunang, enggak ada itu. Tapi satu-satunya adalah asa marsangap po. Itu ukuran nak. Asa terpasu-pasu. Di bahasa Batak patun hanguluan tois sama kuan. Itu ukuran dah. Mau lopat tuh kuan mamang tuh dia petar pakai dong. Ukuran sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, di gereja dan dimanapun ukuran apa yang kita pakai? Kalau di pembuangan ukurannya sudah jelas tadi, maka ukuran dalam kehidupan kita saat ini, ukurannya dan keteladanan hanya dalam Yesus. Tarung nasing. Suatu kali kamu ukuran dapat tidak, mati atau kenayau. Tapi maju 50 tahun naik mati dong. Betul? Dan ukuran natural mati tidak. Ukurannya adalah Yesus. Kita kembali ke teks ini. Saudara-saudara, ketika keadilan itu dan kebenaran ditegakkan melalui keteladanan yang dibawakan oleh raja, maka semua masyarakat umat pastilah terberkati dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dan dalam berbagai-bagai kebajikan yang luar biasa, luhur dan ikhlas. Itu yang terjadi di dalamnya. Contoh, mau kompak kami padita si tua di gereja las doram dua sih, sonang dohamu. Tetapi bila kami terjadi perselisihan dan pertengkaran di sini, maka jemaat Tuhan akan tercerai berai. Wasi apa padita hitorna do. Maka perwujudan Tuhan di gereja ini adalah satu, selaras dengan jemaatnya dan dengan seksinya. Molo maride ina kami sendaking las roham tengah. Merah mesti bajunakan, bagak-bagak na sida. On dang na kampanye merah dang. Nah kebetulan merah do baju na sida. Nanti. Seluruh penduduk negeri tanggung jawab dari setiap warga, tanggung jawab dari setiap umat adalah dikatakan mesti memberikan persembahan. Dalam Roma 13 itu jelas dituangkan tanggung jawab umat Tuhan di tengah-tengah bangsa, negara dan di gereja. Dan Yesus juga menetapkan, berilah kepada Kaisar dan berilah kepada Tuhan. Pemberian itu terukur. Tapi bila tidak terjadi ukuran yang benar, sekali lagi, maka kita akan curiga dalam berbagai hal. Kita akan merasa tidak nyaman, kita merasa khawatir, kita merasa tertipu, kita pasti merasa terluka. Batin juga bisa terluka ketika kita memberi, tetapi pemberian yang kita beri tidak dipakai dan digunakan dengan baik. Betul? Betul gak? Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini yang luar biasa. Tuhan selalu memberikan yang luar biasa, yang baik kepada umat Tuhan. Apakah benar-benar baik respon umat? Ini pertanyaan. Kenapa ketika Anda memberi kepada orang lain, Anda menuntut supaya benar digunakan uang itu, digunakan itu dengan baik. Sekarang Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Apakah tanggung jawab baik juga? Jangan-jangan Anda terus penindas. Jangan-jangan juga terus Anda perusak.
saudara-saudara. Diharapkan kita ketika kita menerima tanggung jawab itu sebagai umat Tuhan, maka berikanlah dengan ukuran yang benar, dari tulus hati, ikhlas. Sebagaimana Tuhan juga memberikannya kepada kita dengan sempurna. Anugerah Tuhan sempurna, tidak cacat. Saudara-saudara, sebentar hacik rohaku mulai jalan jolo maau igubu-gubu hebeng nak ilihat dua nang pebelga ngone tersinggung gak sih aku harus naik inat tahun ini kepada nilai uang dan persembahan kita di gereja ini sahotoken ikut dengar deh tak atek kamangin kalau tua upe ngacik rohaku igubu-gubu hebeng ya belagi matu di bata nama ngalehon luar biasa bahasa-bahasa itu kita dengan mabekam kan manang di dia pe karakter kita itu harus terbangun. Pemberian itu yang terbaik, seperti Tuhan memberikan yang baik dan sempurna bagi kehidupan manusia. 5 menit lagi. Yang pertama, supaya kita akhiri, ada 2 yang harus kami sampaikan. Mula nama kita teh. Ngabui kan? Ima latar belakang di Turbuki. Aha masih bonota. Apa yang kita bawa? Dalam 1 minggu ini, kita pasti disibukkan dalam berbagai hal. Mungkin saja Anda disibukkan dengan ukuran pakaian, karena badanmu sudah semakin membesar. Ikolau namaho, itu tukang jahit. Mau hadap benonna. Ini juga berkat loh. Berkat. Mulu belga pamatang ni inata na baru marhasotan. Na luar biasa deh, pasu-pasu deh bata. Nang tinggal pamatang na itu teh. Bahasa gaya mekil hamu. Na syukur hamu na. Bila orang yang baru menikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ngedenggap pamatang na mau lihat hemat Tuhan. Ini hita kan? Kenapa kalau diukur bajunya juga harus yang lebih besar? Bahasa mekil hamu nakin. Yang nadenggap pamatang na 2 tulung halak di som. Tangga kunok kurubah si pasu-pasu debatah bortian nai. Sahat tu na tubuh. Mulu suguran halakon doko kamu tuau. Halak suguran akan sukacita kan? Las dorhata. Tetapi juga pertumbuhan badan dan usia anak-anak. Kelas ramu itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tokena ujian badak dana. Kita dipacu dalam berbagai hal. Memberangkatkan mereka. Ada yang penting catatan di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan cekcoki, jangan masukkan nilai-nilai yang tidak benar kepada mereka ketika berangkat ujian. Seperti kemarin, cukup Anda berdoa dengan tulus ikhlas. Tuhan berkati anakku ini menjadi generasi yang baik. Holani petang kamu lihat ya. Jangan tutup dari mereka. Engkau harus nilai baik ya. Ketibodo nilai baik, kau jago dah. Jangan tutup itu. Engkau tuntut adalah supaya mereka terberkati. Emangnya kenapa kalau tinggal kelas enggak terberkati rupanya itu? Saya pikir terberkati dia. Gudang guna tinggal kelas di Bangsoon. Nanti, nasu tambah sekolah, gudang gue pejabat, enggak terberkati deh. Tapi bukan itu ukuran. Ukurannya adalah bagaimana anak-anak itu di dalam kuasa Tuhan.
itu juga menjadi simbol dari kesejahteraan itu. Ketika kita sebagai imam, sebagai raja di tengah-tengah rumah tangga kita, kita bisa mengatur, kita bisa memanage sesuatu yang baik kepada generasi kita, maka generasi kita juga terbawa ajaran yang disiplin. Alemolo gaurdo wa manginang di jebu anak komi bekardo. Dang dau tu bisian. Molo saya ho martangyang amangi bereng anak komi be dak ya martangyang. Molo se digo se bihodo halakan di jolo ni anak komi betok kena panggosip doi. Nel mor marjah pehwak kamanginang unang bereng anak komi. Tabuni homma. Sewido huingot ajaran ni natutuakku. Ini juga tanggung jawab pemimpin di tengah-tengah rumah tangga. Yang kedua, agak segar maju teh, naking pakar teh, pakar sudi, dibuat metong, dibaluk maju luka-luka nih. Adong dona pres, ada yang pres yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Apa itu? Dari firman ini berlaku adillah dalam hidup ini. Karena minggu ini kita diarahkan berjudika. Berilah keadilan kepada aku Tuhan. Dalam terjemahan Ibrani, keadilan itu adalah sedekah. Berarti juga tanggung jawab adil itu adalah juga memberi. Mas Leon, Mars si basa-basa, songon na dia episteli. Dia harus mampu memberi. Marsi basa-basa. Bahkan dipilih donisi. Pitu halak akan aporsenya untuk melaksanakan pelayanan sosial itu. Ini juga kita harus berlaku adil. Saya pernah mendengar cerita BLT di negara ini. Dia menerima bantuan langsung tunai dari negara ini. Tapi dicek dengan data yang benar. Dang patu ibana najale. Kenapa? Memang dia mengontrak di sini. Tapi rumahnya 3 dibangun di sana dan dikontrakkan pula. Dang dengan majalo BLT ngone, dang adil ibana di siete. Itu kan? Itu dah. Manang Leonom maibanan nabil titibana. Padahal dia juga mengkredit mobil. Abu hade. Ini juga harus kita lepas. Ketika pembagian itu ada, maka buatlah ukuranmu yang benar. Unang jalan sudi. Mula dong pembagian nanti. Banggo, napa tuh batu ma? Napa tuh orang lain terima yang orang lain terimalah. Jangan merasa gelisah dengan itu. Ada orang-orang saat ini gelisah dengan pemberian itu. Bahasa puang tua udang liang. Itu halakap di liang. Aku pikirnya di kampung itu tidak sama dengan di sini. Rupanya masih sama tradisinya. Di Sopogudang juga sering saya lihat. Di gereja juga sering saya lihat. Melulu bisi panganone tong-tong do di palas. Plastik itu kan? Plastik itu. So yalang jolma dobe. So dapo tad dobe jolma ngatur di plastik. Ini karakter yang enggak benar ya. Sak kita ngabuta badingkan ya. Melulu batabuan. Kita lihat dulu orang-orang lain. Apakah sudah dapat belum? Kaum-kaum muda juga perlu ini diperhatikan. Banyak ini kaum muda, berlaku adil juga dalam hidupmu. Mengapa ketika Anda mengerjai orang, Anda berbahagia dan bersuka cita, tapi ketika Anda dikerjai orang gimana? Kamu berontak.
Contoh kemarin, Napo Subulung di sini ada ulang tahun, dilempar dengan telur. Dia ngamuk. Padahal sebelumnya ada orang yang ulang tahun dilemparkannya telur sama dia. Ketawa-ketawa aja dia. Ya berlaku adil lah. Ya bro. Bisa nggak berlaku adil di rumahmu juga? Bisa nggak? Yang kaum muda, yang jomblo-jomblowati, dan jomblo men, jomblowati, berlaku adil juga lah. Kalau 1 jam kau video call kepada pacarmu, atau temanmu, atau sohikmu, atau bestimu, biarlah juga 1 jam kau telepon kepada orang tuamu. Bisa gak? Bisa gak? Tanya aku jo, keluarga miato, bapak mi, omak mi. Tuhan berkatilah bapakku, mamaku di kampung. Aku berusaha di sini sekuat tenaga supaya aku terberkati. Amin. Harus itu komitmen. Orang-orang yang punya rasa adil dalam hidupnya, dia juga visioner. Dia bisa melihat ke depan dengan baik. Bila saya melakukan hal yang baik sekarang, maka ke depan juga akan ikut orang melakukan kebaikan di tengah-tengah rumah dan sekitar kehidupan kita. Startnya di sini. Di titik ini harus berlaku adil. Supaya ketika kita menyatakan berilah keadilan kepada aku Tuhan, Tuhan juga memberikan keadilan bagi kehidupan kita. Bayangkan bila Tuhan tidak memberikan keadilan bagi kita, apa yang terjadi? Makanan juga yang kita konsumsi tidak pernah akan baik dalam metabolisme tubuh kita, tetapi Tuhan mengaturnya dengan baik. Bayangkan Bapak Ibu, tiap hari 1 piring kita makan, atau 3 piring tiap hari. Tapi Tuhan memberikan keadilan bagi sel-sel tubuh kita, diberkati semuanya. Karena itu dengan memberi keadilan kepada orang lain, itu juga menjadi tauladan bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan ketenangan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, terima kasih atas karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhan pastilah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Maka kami setiap umat juga harus terdorong, tergerak hati, termotivasi untuk mampu membawa nilai-nilai kebaikan dan memberi kepada sesama, supaya ada rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami di sini, di rumah Tuhan ini, di gereja ini. Ada banyak latar belakang kami, ada banyak pergumulan kami. Tuhan pastilah memberikan jawaban dalam setiap pergumulan itu. Atau juga kami berdoa Tuhan kepada orang-orang yang mengikuti live streaming, apakah di rumahnya atau di perjalanan, berkati mereka Tuhan. Ada yang tidak bisa lagi ke gereja karena usia, karena fisiknya, ada karena sakit, ada karena usianya yang sudah tua renta. Tuhan menyertai, memberkati mereka. Dan biarlah orang-orang di sekitarnya tidak tawar hati, tetapi juga mampu membawa pemulihan di sekitar mereka.
Kami berdoa Tuhan kepadamu, kepada jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami di kota ini dalam raih juang hidupnya. Pagi, siang, malam, tanpa lelah mereka berjuang dalam kehidupan ini. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka makanan dan minuman yang layak. Ada juga banyak jemaat Tuhan, anak muda, laki-laki dan perempuan. Menurut kami sudah saatnya untuk menikah. Tuhan, jodohkanlah mereka, gerakkanlah hati mereka supaya memiliki cinta kasih yang tulus ikhlas. Kami juga berdoa Tuhan kepada yang sudah menikah, yang baru menikah apapun, yang sudah lama menikah. Mereka menunggu dan menunggu akan keturunan bagi mereka. Mari Tuhan berkati kandungan para istri, supaya mereka saatnya akan melahirkan. Tuhan berikan keturunan kepada mereka, berkati juga suaminya. Kami berdoa juga Tuhan kepadamu, bagi orang-orang yang mempunyai pengaruh, punya jabatan, kuasa di tengah-tengah negara ini, mereka juga berlaku adil dan senantiasa membawa ukuran-ukuran yang jelas, sehingga masyarakat bangsa kami sejahtera, aman dan sentosa. Tuhan kami di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan. Bagi anak-anak kami yang akan sebentar lagi mengikuti ujian sekolah dari tingkatan SD, SMP, SLTA, perguruan tinggi, biar mereka Tuhan arahkan meraih itu dengan senantiasa takut akan Tuhan, karena itulah sumber pengetahuan. Benar Tuhan, anak-anak itu kebanggaan kami, yang kami doakan mereka juga akan menjadi generasi yang tangguh, generasi yang terberkati. Mereka menjadi bintang, membawa sinar cahaya yang menerangi bangsa dan negara kami. Mari Tuhan tempatkan juga mereka dengan, bila mereka yang sudah bekerja dalam porsi dan tata ruang kerja yang jelas, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Itulah cara kami juga Tuhan membawa berita Injil Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Jadilah kehendak-Mu dalam anugerah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A 1B dan kedua.
Roh penghiburku, teguhkan hatiku dalam pencobaan, kuatkan imanku. Ku ingin mengikutmu, Kaulah kehidupanku. Semua perbuatanku menurut kehendak-Mu. Roh Kudus, Kau penghiburku, kuatkan hatiku. Di Tunggal Allahku, ujilah hatiku, tumbuhkan firman-Mu di dalam jiwaku. Jadikanlah hatiku tempat kudus bagi-Mu. Nyatakan kepadaku semua belas kasih-Mu, yang hidupku bahagia di Tunggal Allahku. Bersama-Mu Bapa, sinari hatiku, lihat-Mu berjalan, pimpinlah langkahku. Semua kekuatanku dan juga pikiranku ku berikan kepadamu, melayani Tuhanku. Terimalah persembahanku, kuatkan hatiku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.